ada banyak pendapat yang bertentangan sesama orang percaya tentang Natal. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang pendeta bertanya bahwa Natal itu tidak ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, memang kata Natal tidak tertulis dalam Alkitab. Karena Natal itu bahasa Latin yang artinya kelahiran. Saya bilang sama mereka, dalam ayat Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada kata-kata kelahiran. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin itu semua adalah Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketidakmengertian hamba Tuhan sering menjadi rancu di dalam perayaan Natal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Natal itu jatuh pada bulan Desember, bukan bulan Januari, bukan bulan Juni, seperti pandangan beberapa hamba Tuhan. Kenapa demikian? Berdasarkan Lukas 1 ayat 26, kita mungkin karena waktu ya tidak perlu membaca, tapi Anda bisa buka. Lukas 1 ayat 26, di dalam ayat itu tertulis bahwa Maria didatangi malaikat Gabriel itu pada bulan yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, bulan ke-6 yang ada di dalam ayat Alkitab itu adalah bulan Ibrani, bukan bulan Masehi. Banyak orang beranggapan bulan ke-6 itu adalah bulan Juni, karena bulan itu adalah bulan Juni kalau menurut Masehi. Tetapi penanggalan Ibrani, bulan itu bukan bulan Juni, Bapak Ibu. Karena kalau kita tahu bahwa penanggalan Ibrani itu berubah. Sejak keluar dari tanah Mesir, bulan Nisan itu menjadi bulan yang pertama. Ya, dikatakan tahun barunya pada saat itu bulan Nisan. Tetapi pada saat pembuangan di Babel, sebelum Yesus lahir, kalender Yahudi berubah, di mana bulan Tisri, yaitu bulan yang ke-7, menjadi bulan yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa perubahan kalender ini sering kita tidak dimengerti. Kalau bulan ke-7 itu sebagai bulan pertama, berarti bulan Oktober. Sampai hari ini, Rosh Hashanah atau Tahun Baru Israel dirayakan selalu pada bulan Oktober, Bapak Ibu. Jadi kalau bulan Oktober, di dalam Lukas 1 ayat 26 itu, bulan ke-6 itu menunjuk kepada bulan Maret kalau penanggalan Masehi. Kalau bulan Maret, Bapak Ibu, perempuan hamil 9 bulan, itu berarti pada bulan Desember itu Yesus dilahirkan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus itu menggenapi seluruh yang dikatakan hukum-hukum Yahudi. Contohnya Bapak Ibu, kalau Pentakosta cuma sekali, tidak ada 3 kali Bapak Ibu. Pentakosta 1 kali, pencurahan Roh Kudus itu 1 kali. Itu dikatakan bahwa menggenapi hari raya 7 minggu atau hari raya Sabaut. Itu penggenapan. Jadi digenapi dengan Pentakosta. Ya. Yang kedua, Pesach. Pesach digenapi dengan Paskah, Bapak Ibu. Pesach Yahudi mengingat keluar dari tanah Mesir. Tapi Paskah kita itu kematian di atas kayu salib. Walaupun Paskah kita itu ada sedikit rancu juga. Kenapa? Karena hari Jumat Agung itu bukan kematian Tuhan. Tuhan ditangkap pada hari Rabu. Hari Kamis dia mati, karena hari Jumat itu Paskah Yahudi. Jadi Kamis sore orang Yahudi tidak bekerja apa-apa, tidak boleh berbuat apa-apa sampai pada hari Jumat Sabtu. Yesus mati hari Kamis dan Minggu bangkit. Itu digenapi Bapak Ibu ya. Lalu mengenai Natal, penggenapan apa Bapak? Tanggal 25 bulan Kislev Bapak Ibu, tahun 165 sebelum Masehi, di mana seorang Makabe namanya dari suku Selot, Bapak Ibu, mengadakan satu yaitu perlawanan kepada orang-orang yang mengotori bait Allah, di mana bait Allah dijadikan kuil dewa Zeus dengan memotong darah babi. Mereka mengadakan satu upacara yang disebut Chanukah. Chanukah itu adalah lilin 9, Bapak Ibu. Lilin 9 itu menggambarkan penyembahan atau persembahan atau dedikasi. Hari raya Chanukah itu berarti hari raya di mana orang mengingat kembali tentang peristiwa yang dikatakan pentahiran bait Allah. Yesus menggenapi itu. Yesus tidak menggenapi bait Allah, tapi Yesus menggenapi bait Allah ada dalam hati kita. Kita adalah bait Allah yang penuh dengan dosa, diselesaikan di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus dikatakan bahwa nubuatan itu tergenapi ketika Yesus di perut Maria, dikatakan ada sensus dari Kaisar Agustus, di mana orang-orang harus kembali kepada tempat di mana dia berasal. Yesus harus kembali ke Bethlehem karena dia
anak daripada Yusuf secara daging. Lalu dikatakan bahwa mereka berangkat ke Bethlehem, di mana Bethlehem adalah kota Daud. Yesus adalah searah dari Raja Daud, di mana keturunan dari Raja Daud secara silsilah. Nah, sampai di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa kegenapan itu luar biasa. Karena sampai di Bethlehem, Yusuf orang Bethlehem, di sana dia bisa mencari rumah saudara. Tapi kenapa dia datang ke Lost Man yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu katalogmate atau Lost Man orang-orang miskin. Sesampai di sana, gedung, kamar semua penuh. Akhirnya dia harus masuk ke tempat yang disebut kandang domba atau disebut Migdal Eder. Bapak Ibu, Migdal Eder itu tempat di mana domba yang tidak bercacat celah yang siap dipotong setiap tahun oleh imam besar. Yesus menjadi anak domba yang tidak bercacat celah untuk mati bagi Anda dan saya. Jadi itu kegenapan yang pertama. Yang kedua, hari raya terang di mana lilin 9, yang satu dibakar, yang 4 hari sampai 8 hari, mengingat tentang pentahiran bait Allah yang disebut hari Kenisa. Bapak Ibu, Kenisa itu berarti juga gereja atau bait Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah terang. Itu kegenapan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Natal, kenapa di penghujung tahun? Tuhan sudah mempersiapkan setiap umatnya bahwa memasuki tahun baru, kita tahu kita selalu beserta Tuhan. Kenapa? 25 Desember itu adalah perayaan yang dirayakan dari zaman sebelum Yesus ada, yang disebut Hari Raya, yaitu terang itu tadi. Yesus menggenapi itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memasuki tahun baru, yang dikatakan Natal itu merupakan pengejawantahan kasih Allah. Tangan Allah terulur bagi orang yang saat ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membaca dalam Injil Matius pasal yang pertama. Mungkin saya nggak perlu bacakan karena nanti waktu ya. Bapak Ibu bisa buka Injil, kalau di dalam layar bisa dibuka. Injil Matius 1 ayat yang ke-20. Bapak Ibu, kita mulai sampai ayat 23. Di dalam peristiwa Natal, dalam ayat itu dijelaskan bahwa Maria didatangi malaikat, itu diprediksi oleh orang-orang yang ada di Nazaret, itu 25 Maret, Bapak Ibu, didatangi oleh malaikat. Nah, lalu dikatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang putra. Maria bilang, dari mana aku kan belum nikah. Tapi malaikat itu mengatakan, Roh Kudus yang akan membuahi dalam kandunganmu. Bapak Ibu, di sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa Roh Kudus memberikan satu kehidupan. Roh Kudus dari yang tidak ada menjadi ada. Orang Kristen harus meyakini memasuki tahun baru yang di depan ini yang kita tidak mengerti. Bahkan kalau Anda tahu tahun baru di depan ini menakutkan sekali. Berita-berita Anda tahu sekarang ini mulai muncul lagi virus di China. Dikatakan siapa yang membuat, siapa ini. Semuanya kita nggak tahu. Orang-orang pada jahat pada akhir zaman untuk menjual yang dikatakan vaksin dengan cara memberikan satu penyakit bagi orang lain. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya meyakini apabila Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus akan memimpin kita, melindungi kita. Bahwa orang Kristen akan dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu dari yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi tidak ada, bisa menjadi ada karena karya Allah yang luar biasa. Maka itu kita harus meyakini gereja Tuhan pun bisa berkembang bukan karena doktrinal yang hebat, bukan karena teori yang luar biasa, tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam gereja itu, maka terjadilah pertumbuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keyakinan kita bahwa Roh Kudus yang beserta kita itu memberikan satu kuasa yang luar biasa. Itu pasti terjadi ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak meyakini bahwa kehidupannya itu disertai dan dituntun Roh Kudus. Sampai dikatakan bahwa kehidupan mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Kalau saya boleh bersaksi bahwa kehidupan saya, seorang penginjil yang tidak memegang gereja, yang tidak punya gaji bulanan, yang tidak ada sumber pemasukan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya sampai jatuh tergeletak. Dari mulai COVID 3 tahun, Tuhan pelihara saya. Bahkan selesai COVID selesai, Bapak Ibu. Saya mendapat undangan yang saya tidak pernah duga. Saya bukan seorang YouTuber yang dikenal dunia.
Tetapi orang-orang anak-anak muda yang ada di Belanda, mulai dari kota Utrecht, mengundang saya untuk berbicara di sana. Bapak Ibu mohon maaf, komunitas-komunitas sekarang ini lebih aktif daripada gereja. Dan dari situ saya mulai berjalan pelayanan. Dan saya percaya itu karena karya Roh Kudus. Roh Kudus memimpin saya untuk menjadi berkat. Mulai dari Utrecht, Bapak Ibu, lalu di Amsterdam, lalu terus berjalan sampai ke Jenewa, Oslo, bahkan sampai ke Norwegia. Bapak Ibu, saya siapa? Saya tidak kenal orang, saya bukan YouTuber. Tapi di situ Tuhan bisa pakai. Karena tidak ada yang mustahil bagi siapapun yang mengandalkan Tuhan. Karena Bapak kita memakai seseorang sesuai dengan talenta yang sudah diberikan yang ada. Maka itu biarlah karunia Roh Kudus kita pelihara. Bahkan kalau saya melihat sekarang ini banyak gereja-gereja yang dikatakan orang Pentakosta, itu seolah-olah sekarang tidak lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Hanya mengandalkan teori-teori yang dikatakan mungkin bisa mengembangkan gereja. Bapak Ibu, itu bagus. Tetapi biarlah kita belajar kembali. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bisa menapak hari depan kita. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi bulan depan. Tapi yang kita tahu, pimpinan Roh Kudus tidak pernah keliru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya kemarin pulang dari Israel, ada banyak orang bertanya, Pak itu perang Pak. Iya, saya bilang perang itu hanya ada di TV, hanya ada di media Tribun News, tapi di sana tidak ada apa-apa. Saya bilang justru kita aman. Karena pimpinan roh tidak pernah keliru dan tidak pernah membiarkan anak-anaknya sampai jatuh tergeletak. Bapak Ibu, malah saya bicara sama teman saya. Justru saya waktu berjalan dengan Pak Beni Sadeli bersama dengan Ibu Dewi, itu yang rawan. Kenapa? Ketika itu saya di lantai 5, bom meledak di lantai 2. Dan yang satu membawa bom naik ke lantai 5. Tapi Tuhan lindungi, tidak ada satu bom yang meledak. Kenapa? Tuhan izinkan kita untuk terus bisa lanjut melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, 2025 orang boleh prediksi apapun juga. Keburukan-keburukan yang ada. Tapi kita percaya, Roh Kudus akan memimpin kita di dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan pelayanan kita. Tidak ada satupun yang bisa menghambat kalau Tuhan memimpin kita. Karena kerja kuasa Roh Tuhan itu luar biasa. Langit dan bumi diciptakan karena Roh Allah. Maria tidak punya suami bisa hamil karena Roh Allah. Bapak Ibu, kita percaya, kita pun karena Roh Allah. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Biarlah kita bentuk terus jemaat di dalam gereja Tuhan untuk senantiasa bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat selanjutnya di bawah dikatakan bahwa itu karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, dia datang sebagai anak untuk menyelamatkan kita. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa Tuhan, Yesus itu yang namanya Yesus, itu yang menyelamatkan umatnya. Kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang diberikan bagi orang yang sesungguhnya tidak layak. Tetapi Tuhan memberikan itu untuk kita bisa menikmati akan kasih karunia Allah yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kasih karunia Allah yang diberikan untuk kita adalah kasih yang senantiasa membimbing kita kepada satu jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang Kristen, kita harus meyakini bahwa kasih karunia Allah itu diberikan pada saat kita yang mungkin di dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang kita nggak tahu, tapi tangan Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kelebihan kekristenan. Sering saya kasih ilustrasi bahwa agama dengan kekristenan itu bedanya seperti seorang perenang yang dunia, yang jago perang dunia. Kapalnya pecah di Samudra Pasifik. Lalu apa yang terjadi? Dia pakai pelampung, dia berenang, tetap akan tenggelam karena ombak yang begitu besar. Itu gambaran manusia di tengah-tengah dunia ini. Lalu datanglah helikopter, itu gambaran agama. Helikopter itu datang dan dia bertanya, kamu mau selamat? Ya, hormati orang tuamu, lakukan yang baik, begini, beribadah. Lalu ditinggal. Tetap dia mati, Bapak Ibu. Sedangkan kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu seperti helikopter yang kedua ini dia datang. Kamu mau selamat? Ya, pegang pelampung ini. Pelampung ini aku beri tali. Kamu pegang. Nanti kamu akan aku tarik ke atas. Kira-kira orang itu bisa diselamatkan? Tidak. Tentunya jawaban Anda pasti selamat. Belum tentu. Kalau orang itu tidak mengambil pelampung itu, dia tidak akan terselamatkan. Bapak Ibu, ada satu yang dikatakan tanggapan iman terhadap kasih karunia Tuhan. Tanggapan keyakinan bahwa Tuhan yang pernah mati untuk kita,
Tuhan pula yang memimpin langkah-langkah kita. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, kita tahu tidak akan pernah lepas dari pandangan mata Tuhan. Sampai dikatakan sehelai rambut jatuh pun ada dalam hitungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang saat ini tidak menyadari. Sehingga kalau Anda lihat upacara tahun baru, Bapak Ibu kalau Anda membaca dan cari itu sumber tahun baru asal-muasalnya sebelum seperti sekarang. Pada zaman Romawi dulu, orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa, yang percaya kepada roh-roh, Bapak Ibu setiap tahun berubah, mereka selalu membunyikan tabu-tabuhan, membunyikan trompet, untuk mengusir roh jahat supaya tidak mengikuti mereka, untuk memasuki tahun yang baru. Sehingga tahun yang baru mereka punya rezeki, punya berkat. Tahun yang membuat dia sial diusir dengan suara-suara itu. Dengan perkembangan dan modernnya zaman, lalu berubah menjadi bunyi kapal, lalu bunyi tembakan, lalu bunyi petasan. Coba Bapak Ibu lihat kemarin tahun baru, banyak orang Kristen tanpa sadar membakar petasan begitu banyak. Jutaan rupiah. Dia nggak sadar itu tradisi mengusir roh-roh yang berkembang sampai hari ini dengan cara-cara modern. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lakukan karena kita tidak mengerti. Padahal dana begitu banyak dibuang hanya untuk beli petasan. Untuk membantu seseorang sekolah 50.000, mereka berpikir ulang kali. Bapak Ibu, di sini kita belajar kasih karunia Allah itu memberikan kita satu kesempatan untuk bisa melakukan yang lebih baik untuk Tuhan. Kasih karunia Allah itu adalah pengejawatan kasih yang luar biasa untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita, dari masalah kita. Dan kita nggak perlu takut untuk memasuki tahun yang baru. Karena apa? Beserta Tuhan, beserta kasih karunia Tuhan, kita tahu jalan pasti terbuka di depan. Karena jika Tuhan sudah pimpin, tidak ada satupun yang bisa menutup. Itu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Natal untuk memasuki tahun baru, kita bersama dengan kuasa roh, kita nggak pernah takut. Yang kedua, dengan kasih karunia, kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, di situ ditulis ada waktu Tuhan. Karena apa? Karena dijanjikan oleh Tuhan sejak Taman Eden. Bapak Ibu, Taman Eden sudah menjanjikan penyelamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, yang sering dikatakan itu proto-evangelium. Inti daripada Injil, itu adalah Kejadian 3 ayat 15. Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa jatuh dan penuh dengan ketakutan, Tuhan memberikan janji, keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Iblis dikalahkan di atas kayu salib. Dan keturunannya adalah Yesus yang mengalahkan itu di atas kayu salib. Itu janji Tuhan. Memang begitu lama, tapi kita tahu satu hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun di hadapan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, janji Tuhan itu ada waktu. Menciptakan langit dan bumi ada waktu. Tuhan bisa menciptakan dengan kata satu kali. Cukup, ya, akan jadi. Tapi kenapa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai pada hari keenam, hari ketujuh, Sabat. Bapak Ibu, ada waktu. Semua ada waktu Tuhan. Sering kita terburu-buru waktu, mendahului rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan Saul. Saul menjadi orang bodoh, katanya. Kenapa? Karena dia tidak menunggu Samuel untuk meletakkan persembahan. Dia lebih dengan pikirannya sendiri. Dia mengangkat persembahan itu. Akibatnya Saul harus kehilangan tahta kedudukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam kehidupan kita susah untuk menunggu waktu Tuhan. Sering maunya kita instan dalam segala hal. Tapi ujung-ujungnya terpuruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Ada waktu Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kok terlalu lama Tuhan. Kita mau secepatnya. Maka itu di dalam Amsal Soleman dikatakan, orang yang tergesa-gesa itu akan menyesal berikutnya. Yang tergesa-gesa itu adalah orang yang buru-buru, yang butuh cepat, instan. Jadi kita tahu bahwa Natal itu menggambarkan ada waktu Tuhan. Semuanya ada waktu Tuhan. Ada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan terlalu terburu-buru melakukan sesuatu sebelum kita berunding dengan Bapa di surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir itu apa? Yang terakhir di dalam ayat selanjutnya adalah Sang Immanuel.
Immanuel itu artinya im di dalam, manu itu manusia, el itu Allah. Jadi Allah ada di dalam manusia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan, yang banyak orang tidak mau menyebut nama Allah karena ketidakmengertian mereka, Allah dalam bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Arab, Eloah dalam bahasa Aramaik, Ilu di dalam bahasa Latin, bahkan dikatakan Elohim dalam bahasa Ibrani, Sangti bahasa Cina, Gusti bahasa Jawa. Bapak Ibu, itu hanya masalah sebutan, ya. Jadi kita tidak membahas itu, tapi kita tahu bahwa Allah yang dikatakan beserta dengan kita, membawa kehidupan Anda dan saya, berjalan di tengah dunia ini, kita nggak perlu takut. Kenapa demikian? Karena Allah mau menjadikan kita itu mitranya, Bapak Ibu. Tuhan bisa membuat banyak hal. Burung gagak bisa dipakai untuk memberi makan Elia. Bahkan dikatakan keledai bisa memperingatkan Bileam. Lalu Yunus bisa ditolong dengan ikan paus. Orang Majus hanya melihat bintang bisa ketemu tentang kelahiran. Tapi Tuhan lebih senang memakai kita. Kenapa? Karena kita imago Dei, gambar Allah itu ada dalam hidup kita. Maka itu kehidupan kekristenan, engkau dan aku adalah alat Tuhan untuk dipakai pada akhir zaman ini. Memenangkan generasi-generasi yang mungkin bukan generasi kita, karena kita sudah orang tua, atau mungkin Anda masih muda, Anda bisa memenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Immanuel. Dan kalau Immanuel beserta kita, kita nggak perlu takut apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Semuanya Tuhan atur tepat pada waktunya. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, percayalah Anda seperti saya, pendeta pas-pasan, pas butuh, pas ada, pas perlu, pas disediakan Tuhan. Percayalah itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau sebagai seorang hamba Tuhan, kita hanya merenung saja. Tuhan itu bisa tahu. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Ketika di televisi itu ditayangkan New Zealand, saya melihat New Zealand itu sangat bagus pemandangannya. Saya bilang sama istri saya, kapan kita bisa ke sana? Kapan ada gereja ngundang saya? Istri saya bilang, kamu pendeta nggak dikenal kok mau bisa diundang di sana. Mana ada, kenalan aja nggak ada. Saya bilang, tidak ada yang mustahil. Saya bicara itu kira-kira sebulan kemudian, Bapak Ibu, ada seorang bapak yang butuh didoakan untuk masalah, satu masalah yang kasus besar. Saya berdoa, saya katakan kalau Bapak benar, Bapak pasti menjadi pemenang. Apapun yang direkayasa orang jahat, Bapak tetap menjadi pemenang. Singkat cerita, 2 bulan kemudian dari setelah saya ngomong melihat gambaran New Zealand, Bapak itu datang kembali dikatakan perkara saya menangkan. Puji Tuhan. Lalu dia memberi berkat, ya saya terima. Nah Bapak Ibu, nggak berapa lama dia datang lagi. Tanggal sekian, Anda kemana? Saya lihat jadwal saya kebetulan nggak terlalu banyak. Saya bilang ada 2 jadwal. Kalau 2 jadwal itu di-cancel boleh nggak? Saya bilang, ya nanti saya ngomong dulu sama ini perusahaan. Kalau mereka ada pengganti, saya pindahin jadwalnya. Karena saya kan bukan gembala sidang, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, setelah oke, dia minta paspor. Saya nggak ngerti mau pergi kemana. Bapak Ibu tahu, dia bawa saya untuk pergi ke New Zealand, mulai dari Auckland sampai Christchurch. Kenapa? Bapak disuka tahu. Sampai saya berpikir, dalam usia saya yang sekarang ini masuk baru 47 tahun, Bapak Ibu. Saya masuk tahun 47 tahun ini, Bapak Ibu. Tuhan suruh saya jalan-jalan. Saya suruh nikmati. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu jadi lelah kita. Orang boleh bilang apa tentang Anda nggak perlu bingung. Mungkin orang bertanya, Pak, kata dia begini. Anda nggak bingung, nggak usah bingung. Karena apa? Penilaian Anda, penilaian Allah itu lebih penting daripada penilaian manusia. Bapak Ibu, banyak orang bertanya saya, Pak, menurut orang ini begini. Saya bilang, kalau kamu tahu buruknya saya, tanya orang yang benci saya. Orang benci saya pasti menjelek-jelekan saya. Orang yang cinta saya akan berbicara kebaikan saya. Tapi bagi saya dua-duanya nggak penting. Yang penting adalah penilaian Tuhan. Karena saya ini mitra Tuhan. Jadi Tuhan yang menilai saya. Manusia menilai apapun juga. Kita nggak perlu takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal itu merupakan Tuhan menyiapkan kita. Maka itu kenapa pada akhir Desember menyiapkan kita untuk memasuki tahun yang baru. Sehingga Anda dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita tahu kerja kuasa roh itu dahsyat. Andalkan terus Tuhan.
Andalkan kuasa Roh Kudus di dalam setiap apapun, Bapak Ibu. Bukan karena gelar Anda profesor, doktor, kalkulator, bocor, medok, dan kotor, Bapak Ibu. Lalu dikatakan Tuhan itu hanya sebuah Tuhan. Karena Anda belajar terus untuk mengerti Tuhan, akhirnya Anda tidak mengerti Tuhan. Bukan tidak boleh belajar, Bapak Ibu. Tapi hanya karena gelar ditempel-tempel di depan yang tidak ada artinya, tidak dari belajar, maka Anda akan memalukan. Seperti teman saya yang kemarin. Katanya Natal tidak ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar dengan kuasa roh Tuhan pimpin kita. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Tuhan akan memberikan kita satu wawasan yang lebih luas. Karena kita tahu Tuhan yang memimpin langkah kita. Yang kedua, belajar Anda memegang terus kasih karunia Tuhan. Kasih karunia dia tidak lekang oleh waktu. Kasih karunia Tuhan itu bukan oleh karena engkau yang punya sesuatu, tapi Tuhan yang memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Maka itu di dalam Mazmur 136 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah bahwasanya kasih setia Tuhan itu dikatakan kekal, Bapak Ibu, untuk istilahnya selama-lamanya. Sampai diulang beberapa kali. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan hodu lasem kitov, kile olam khasdu. Satu perkataan yang luar biasa yang diajarkan bahwa kasih karunia Allah tidak pernah lekang karena waktu. Tidak oleh karena keadaan, bukan karena kata manusia. Karena Tuhan mengasihi kita dengan apa yang dia pandang, bukan dari pandang manusia. Maka itu Bapak Ibu ketika kita berdoa, kita selalu katakan amin, amin, amin. Bukan cuma kata ya, amin bukan cuma setuju. Amin di dalam istilah bahasa Ibrani ada 3 kata yang penting kita kaji. A, M, N. A, Alep. M, Meeleh. N, Neeman. Alep itu satu-satunya, Meeleh itu raja, Neeman itu yang setia dan bisa dipercaya. Jadi ketika Anda bilang amin, satu-satunya raja yang setia dan bisa dipercaya. Jangan ragukan lagi apa yang sudah Anda doakan. Cuma jawabannya tidak, ya, atau nanti dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar sebagai orang percaya, memasuki tahun yang baru ini, memegang kasih setia Tuhan. Dan ingat, semua ada waktu Tuhan. Jangan buru-buru waktu. Orang yang tergesa-gesa gampang terjatuh. Maka itu kita belajar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Ya, kita bisa nyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bisa nyanyikan. Tapi sering kita melewati waktu itu terburu-buru. Di dalam waktu itu, di mana dari lahir sampai mati, huruf B sampai D, B birth, D death. Tapi di tengah-tengah ada C, choice. Anda yang menentukan di dalam waktu itu. Dan setiap waktu itu ada kairos, kairos, kairos Tuhan. Apakah kita bisa ambil kairos Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara, ayo dalam waktu kita berjalan yang terus tidak pernah berhenti itu, kita belajar mengambil kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terakhir, kembali lagi adalah Tuhan inginkan kita menjadi mitranya. Jangan seorang pun tidak menjadi mitra Allah. Hanya karena seseorang, hanya karena pola pikir A, pola pikir B, lalu kita menjadi orang yang tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, ada orang yang berniat jahat pun untuk Anda. Tidak perlu Anda takut. Karena Tuhan yang berserta Anda lebih besar dari masalah Anda. Tuhan yang beserta dengan Anda, yang mampu memberikan Anda jalan keluar tepat pada waktunya. Biarlah setiap jemaat, setiap anggota JM, dimanapun Anda berada, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tutup dengan tahun 5785 penanggalan Ibrani. Menurut gramatikal Yahudi, 5785 adalah 80 itu P. P itu adalah perkataan atau mulut atau deklarasikan atau ucapkan. 5 itu H. H itu bisa berbicara kehidupan dari nafas Allah. Dari hembusan nafas Allah muncullah kehidupan. Artinya dalam tahun 2025 ini, biarlah kita belajar dari perkataan kita, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang membangun, jangan perkataan fitnah, jangan perkataan yang hanya menghukum orang, jangan perkataan yang hanya berbicara yang negatif. Belajar semuanya positif.
Karena perkataan itu membuahkan satu kekuatan yang luar biasa. Saya berikan contoh. Kalau Bapak Ibu tahu Pulau Christmas, itu ditinggali banyak orang aborigin. Orang aborigin walaupun dia Katolik, tapi tetap ada yang dikatakan percaya kepada roh-roh. Bapak Ibu masih ada. Sekali waktu di sana, jalan diperbaiki, diperlebar. Ada satu pohon besar yang menghalangi jalan itu. Pemerintah tidak berani potong. Karena apa? Karena orang-orang yang motong tidak mau. Karena dikatakan di pohon itu ada rohnya. Kalau dipotong keluar darah. Akhirnya pemerintah memberikan keputusan bahwa pohon itu tidak dipotong. Tapi setiap yang dikatakan orang atau penduduk Pulau Christmas disuruh mengatakan mati. Setiap lewat di situ mati, mati, mati. Dan Bapak Ibu tahu, dalam waktu 1 tahun pohon itu kering dan mati. Baru dipotong dan jadilah jalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari perkataan kita supaya kita yang berserta dengan Tuhan ini dengan perkataan yang selalu positif, perkataan yang selalu membangun, perkataan yang tidak menipu. Kesaksian dalam khotbah pun jangan ada kata-kata yang menipu. Karena apa? Karena penipuan itu tidak ada kebenaran dan kebenaran itu bukan dari Tuhan. Maka kita belajar Sang Immanuel, kita jadi mitra Tuhan untuk belajar hidup benar, berkata benar, berpikir benar, melakukan yang benar. Maka kita percaya Dia tidak pernah membiarkan kita di dalam tahun-tahun yang sulit. Kita tetap keluar sebagai pemenang.